Ya, selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang pada teman-teman semua dan juga Pak Hendra. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 3 penugasan ilmu hayat. Kami ingin menjelaskan mengenai jurnal yang kami ambil yang berjudul Perancangan Sistem Kendali Meniru Burung untuk Unmanned Aerial Vehicle berkonfigurasi sayap tetap. Jadi, kami di sini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Ignatius Reno, lalu ada Rafael Brian, lalu ada Valentino Danu, lalu ada saya, Nova, lalu yang terakhir ada Petrus Gilbertino. Tapi di sini Petrus Gilbertino berhalangan hadir, jadi tidak bisa ikut Zoom. Lalu di penjelasan kami ini, kami ingin menjelaskan pendahuluan, lalu ada tinjauan pustaka, lalu ada metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Oke, pendahuluan, burung menjadi inspirasi utama dalam pengembangan teknologi penerbangan modern karena kemampuan terbang dan pengendaliannya yang efisien. Melalui prinsip biomimetik, peniruan model, peneliti meniru mekanisme sayap dan ekor burung untuk meningkatkan kinerja unmanned aerial vehicle atau UAV. Dalam penelitian ini, sistem kendali UAV dirancang agar sayap dan ekornya dapat bergerak menyerupai burung, sehingga lebih stabil dan lincah. Model awal dikembangkan menggunakan komponen umum seperti autopilot dan servo. Diuji melalui simulasi, lalu diterapkan pada model UAV. Berbentuk burung dengan tujuan memahami dan meniru mekanisme terbang alami burung. Oke, kita masuk ke tinjauan pustaka. Pengendalian terbang pada burung tidak hanya dilakukan oleh sayap dan ekor, tetapi juga melibatkan kepala. Posisi kepala seperti saat menengok dapat mempengaruhi aerodinamika dan membantu manuver terbang. Ekor burung, meskipun hanya mempunyai satu ekor, akan tetap berfungsi ganda seperti ekor tegak dan datar pada pesawat konvensional, serta berperan penting dalam menjaga kestabilan selama kepakan sayap. Sayap burung memiliki kemampuan morphing yang kompleks, memungkinkan manuver dan pengendalian yang fleksibel. Teknologi ini masih sulit ditiru sepenuhnya dalam pesawat. Namun penelitian dari Bristol University berhasil meniru kemampuan morphing sayap untuk manuver hingga pada UAV. Metode penelitian. Penelitian ini dimulai dengan merancang sistem kendali UAV menggunakan skema umum yang mencakup sumber tenaga, autopilot, aktuator, dan sistem komunikasi. Autopilot yang digunakan berasal dari kelas pemula. Untuk menguji sistem, dibuat platform simulasi yang meniru reaksi UAV terhadap perintah dari remote control dan autopilot. Jumlah bidang kendali disesuaikan dengan burung, yaitu pada sayap dan ekor. Meski tidak semua kemampuan burung dapat ditiru karena UAV memiliki sayap tetap, melalui simulasi ini peneliti juga menyesuaikan parameter autopilot agar dapat merespon kondisi terbang dengan tepat. Oke, lalu kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Jadi, pada jurnal kali ini, kami dapat menyimpulkan dan menjelaskan hasil dan pembahasan sebagai berikut. Pada burung, sayapnya dapat bergerak secara fleksibel. Namun, hal ini sulit diterapkan pada UAV karena terbuat dari material yang kaku. Sebagai pendekatan, UAV yang dibuat memiliki sayap tetap, tetapi pada bagian sayap luar dapat berputar dan ekornya dirancang agar bisa berotasi pada dua sumbu, longitudinal atau roll, dan horizontal atau pitch.
untuk meniru gerakan burung. Sistem kendali menggunakan 4 servo. Masing-masing servo berada di 2 sayap dan 2 ekor yang dikontrol oleh autopilot. Motor atau brushless digunakan untuk menghasilkan gaya dorong melalui ESC atau Electronic Speed Controller. Semua komponen ini dirancang untuk menciptakan sistem kendali UAV yang meniru mekanisme terbang burung seefisien mungkin. Nah, di sini disediakan gambar skematik sistem kendali. Jadi ini yang berwarna merah ini adalah powernya, lalu yang biru putus-putus ini adalah power plus data. Jadi ini dimulai dari baterai, lalu di baterai ini dibagi menjadi dua, ke BEC atau UBEC dan ESC, lalu dari UBEC atau BEC ke autopilot, lalu di autopilot sendiri dibagi menjadi tiga, yang pertama ke ESC, lalu yang kedua ini dibagi ke GPS dan receiver, lalu ada lagi ke servo sayap kanan, servo sayap kiri, servo ekor 1, dan servo ekor 2. Lalu dari ESC sendiri, power dan datanya dibagikan ke motor. Lalu sistem kendali yang didesain di- diujikan terlebih dahulu pada sebuah platform simulasi. Platform simulasi ini dibuat dengan bentuk dan mekanisme yang akan diterapkan pada airframe UAV meniru burung. Nah, di gambar bagian ini eh, disediakan yang sebelah kiri adalah platform simulasi dan di sebelah kanan adalah airframe UAV meniru burung. Dapat dilihat secara tidak langsung ini sangat mirip dengan burung walaupun ini terbuat dari bahan yang berbeda. Lalu setiap komponen sistem kendali ditetapkan sesuai posisi aslinya pada UAV. Servo sayap dipasang di bagian dalam sayap dan menggerakkan sayap luar untuk menghasilkan defleksi. Pada ekor, satu servo dipasang di badan untuk mengatur gerakan roll, dan satu lagi di platform ekor untuk mengubah sudut serang atau gerakan pitch. Sistem ini diuji menggunakan dua jenis autopilot kelas pemula, yaitu NICE 32 dan MiniPix, yang masing-masing dikonfigurasi melalui perangkat lunak Clean Flag Configurator dan Mission Planner agar berfungsi sesuai kebutuhan. Nah, ini disediakan gambar dari aplikasi-aplikasi yang digunakan. Ini gambar tiga ini adalah tampilan dari Clean Flag Configurator, lalu dan di gambar 4 ini adalah tampilan dari Mission Planner. Lalu dalam penilaian ini dilakukan pengaturan sistem kendali UAV melalui perangkat lunak, meliputi pemilihan channel, penyetelan PID, dan metode terbang. Channel kendali disusun dengan urutan AETR atau yang pertama ada aileron, yang kedua elevator, yang ketiga throttle, yang keempat rudder. Sehingga setiap servo terhubung sesuai fungsinya pada sayap dan ekor. Setelah pengaturan selesai, sistem diuji pada rangka UAV untuk memastikan responnya sesuai perintah dari RC transmitter. Hasil diuji menunjuk Hasil uji menunjukkan sistem bekerja baik dan sudut defleksi yang cukup besar, yang nantinya dapat disesuaikan agar dapat diperkecil sudut defleksinya melalui pengaturan autopilot. Nah, ini disediakan gambarnya. Di gambar 5 ini ada defleksi pada bidang kendali sayap kanan. Gambar 6 ini ada defleksi pada bidang kendali sayap kiri. Lalu ini pada gambar 7 ini adalah defleksi sumbu pertama atau longitudinal pada ekor yang membuat gerakan roll pada platform ekor. Lalu yang ke gambar ke-8 ini adalah defleksi sumbu kedua pada ekor yang membuat gerakan pitch pada platform ekor. Kesimpulan dari jurnal penelitian yang kelompok kami gunakan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Perancangan sistem kendali meniru burung telah dilakukan dan dapat berfungsi dengan baik. 2. Pemilihan komponen sistem kendali sudah sesuai dan dapat bekerja dengan baik setelah dirangkaikan. Kedua, autopilot Naze 32 dan Minipik dapat memberikan respon yang sesuai dengan perintah pengendalian yang diberikan.
Pengaturan kedua autopilot ini juga cukup mudah dilakukan, terutama bagi pengguna pemula. 3. Masa keseluruhan sistem kendali cukup untuk dipergunakan pada airframe UAV sebenarnya. Lalu ini adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan dari jurnal yang kami ambil. Ini ada 4. Lalu ada satu ini yang terakhir ini adalah link dari jurnal yang kami gunakan untuk membuat presentasi ini. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.